saat Anda ingin melihat pasangan, Anda akan lihat kan? Masya Allah bagaimana gantengnya, cantiknya, ada karismanya dan sebagainya. Tapi poinnya, kalau disebut ganteng, ini sifat akan berubah jadi jamil untuk laki-laki. Ganteng untuk laki-laki. Misal ada yang namanya Saiful gitu kan, sifat ganteng, tambahkan Saiful Jamil misalnya kan, untuk laki-laki. Asep Jamil, boleh. Saya punya teman Asep Holis Nur Jamil, ganteng. Ya. Kalau perempuan Jamilah namanya. Kalau jelek mutlak dia kan. Ukurannya relatif. Apa ukuran relatifnya? Jamalah. Nah sekarang, apa ukuran hadis untuk menetapkan seseorang ini bisa dijadikan calon pasangan hidup? Apakah ukuran cantik dan gantengnya pada fisiknya, atau jangan-jangan pada sesuatu yang lain? Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid yang pertama, Kitabul Iman, hadis nomor 4, posisi paling kanan sebelah bawah dari Jabir bin Abdullah. Saya mau ilustrasikan sebentar ya. Pak Ibu sekalian, istri Nabi ada berapa? Baik, lebih daripada 4 ya. Baik. Di antara mereka ada yang namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cantiknya luar biasa, bahkan disebut Humairah yang kemerah-merahan. Ada lagi Zainab. Zainab ini luar biasa cantiknya. Yang kalau dilihat mata tidak berkedip ya, dan kepala atau wajah tidak berpaling. Makanya ketika menikahi Zainab, ada orang menuduh Nabi itu hanya menginginkan Zainab saja sebagai syahwat. Ya, itu tuduhan-tuduhan yang keji luar biasa gitu kan? Padahal Nabi pun tidak punya keturunan dari situ, sebagainya. Dan Masya Allah ada yang lebih indah yang harus kita ceritakan. Tapi tahukah Anda, dalam kehidupan Nabi, sampai akhir hayatnya, perempuan istri Nabi ini yang sangat mulia, itu nggak pernah disebut bahkan dalam mimpinya. Ya, tidak menyebut Zainab, tidak menyebut Sayyidah Aisyah, walaupun Sayyidah Aisyah hadir di samping beliau, dan lebih sering dengan Aisyah saat tinggal di Madinah. Tapi tahukah Anda, yang dipanggil itu selalu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi setelah beliau ditinggal wafat oleh 2 suaminya. Sudah punya anaknya. Usianya juga sudah luar biasa gitu kan. Menikah dengan Nabi, ya karena dalam riwayat disebutkan Sayyidah Khadijah 40 tahun, Rasulullah SAW usianya 25 tahun. Tapi nggak pernah disebutkan dalam nama-namanya, dalam bahkan mimpi Nabi kecuali Sayyidah Khadijah. Ya. Tahukah Anda bagaimana sifat kecantikan, keindahan Khadijah ini yang tidak tampak dalam sifat-sifat fisiknya? Satu kali dikisahkan Rasulullah SAW turun dari Gua Hira. Pernah turun al-alaq sebelumnya, malaikat Jibril menyamar, turun ayat sebelumnya. Nah ini setelah sekian kali turun ayat, beliau naik lagi ke Gua Hira. Tapi ternyata ayat belum turun. Dari situ kemudian beliau turun dari Gua Hira. Saya pernah turun tuh dari situ. Ya, ketinggiannya Masya Allah sampai ke bawah itu tidak mudah ya. Jadi kalau ini rumah Nabi, saya pernah naik sampai ke atas, sampai melihat posisi sampai ke rumah Nabi. Itu kalau Anda perhatikan, dari rumah Nabi SAW ke Gua Hira, itu harus melewati 5 bukit dulu. Naik turun begini. Dan nggak seperti sekarang, kalau sekarang enak banget. Ya, jalannya bagus, kemudian naik ke atasnya juga sudah ada tangga-tangganya. Tapi dulu nggak mudah. Dan sekarang suka ada monyet-monyet liar, apalagi zaman dulu ya. Artinya kalau fisik Nabi nggak kuat, nggak mungkin tuh beliau terbiasa naik turun begitu. Ya. Naik ke atas begitu turun, siang-siang di pertengahan, tiba-tiba ada panggilan begini. Muhammad, Muhammad katanya. Taib, Nabi lihat ke belakang gak ada orang. Tengok kanan kiri kosong. Begitu nengok ke atas tiba-tiba dilukiskan, kata Nabi, ada sosok duduk begini. Ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Ya ilustrasinya baju putih gitu kan, rambut terurai, duduk antara langit dengan bumi begini. Sedangkan Nabi belum pernah lihat sebelumnya. Gambaran gampangnya begini lah ya. Ini bapak ya. Apa namanya siapa? Tut, Masya Allah. Pak Ketut misalnya siang-siang nih. Jam 1 kan. Keluar, tiba-tiba ada panggilan. Pak Ketut. Lihat kanan gak ada orang, kiri kosong, belakang gak ada. Lihat ke atas, baju putih Pak begini, Pak Ketut. Tapi rambut panjang, apa reaksinya? Oh, iya. Nah, bahasanya adalah faro'ibtu minhu, kata Nabi. Ro'iba itu artinya, itu perasaan takut, gelisah, bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan mengelak. Nabi percepat jalan. Percepat terus, sampai ke rumahnya. Ya. Yang paling menarik adalah ketika pintu rumah itu diketuk, ya, dibuka oleh Sayyidah Khadijah, istri tercinta itu. Perhatikan jamalahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, baru melihat saja setengah kegelisahan hilang. Baru lihat tuh, baru lihat ya. Nanti ibu lain waktu ya, kita punya kajian tentang pesona istri Rasulullah. Ternyata istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah lebih daripada 4 perempuan karena seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi.
Silahkan Anda cek ya. Ada yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada. Sebelum menikah dengan Nabi, setelah menikah dengan Nabi, perhitungannya pada urusan akhirat. Dulu uang belanja, sekarang bagaimana satu kurma jadi ibadah. Dulu cemburunya pada urusan dunia, sekarang kalau dia sholat malam, saya pun mesti sholat malam. Kalau dia menerima wahyu tahu, Nabi menerima wahyu dia tahu, saya pun mesti tahu. Itu cemburunya pada keindahan-keindahan. Nah, nanti ibu pelajari kira-kira ibu mirip siapa pulang dari sini. Tinggal dicek aja. Ya. Nah, Sayyidah Khadijah, begitu suami melihat beliau itu setengah kegelisahan hilang. Belum selesai kisahnya. Ya. Begitu beliau masuk, ya, kata Nabi, zammiluni, Allahumma sayyiban nafi'an. Kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Ya, selimuti saya. Ini hujan ya? Alhamdulillah. Baik, bisa ikuti saya? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Itu kalimatnya ringkas, itu doa saat hujan turun ya. Supaya Allah berikan rahmat pada kita, hujan yang turun menimpa kita jadi lebih baik ya, insyaallah. Teruskan dulu ya. Baik, teruskan dulu sebentar. Ya. Alhamdulillah. Kata Nabi, zammiluni. Ya. Tolong selimuti saya. Sekarang perhatikan, begitu masuk ke kamar, Rasulullah SAW kemudian berbaring, istrinya menyelimuti. Lihat Bu ya, jamalnya Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, Zaujil karim, bima makna? Suamiku saya, kamu ini orang baik, nggak punya musuh, sering menolong orang, dan yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Seketika ketika kalimat itu mengalir, Masya Allah, tenang Nabi. Lalu turunlah kemudian malaikat yang tadi menampakkan diri rupanya membawa surah Al-Mudaththir. Itu kisah tentang turunnya surah Al-Mudaththir. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan, ini yang dimaksud dengan jamalah. Ya. Barangkali keadaan, jangan dambakan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Kalau kecantikan fisik, kegantengan itu sirna seketika. Ya. Yang paling penting adalah, ini poinnya. Ya, lihat istrinya setengah kegelisahan hilang. Mendengar kata-katanya ketenangan itu datang. Nah, bagaimana caranya ketika Anda mendapatkan pasangan, poin-poin ini didapatkan. Nanti kita lihat rumusnya di Quran. Saat saya masuk kepada poin rumah tangga, nanti ini kita akan jawab. Ini tidak mudah ya, ini tidak mudah tuh. Tidak mudah. Kalau Bapak ingin cek silakan, kira-kira pulang ke rumah, Anda punya masalah di kantor, Masya Allah pulang, buka pintu rumah, lihat istri, setengah masalah hilang, setengah Khadijah dia. Ya. Masya Allah. Berkata sesuatu masalah Anda hilang, Khadijah dia. Ya, Masya Allah. Tapi begitu Anda pulang, lihat istri, masalah nambah, itu masalah. Ini persoalan. Jelas ya?